Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai penilaian gizi pada makanan. Next, penilaian gizi pada makanan. Setiap keluarga mempunyai masalah gizi yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat sosial ekonominya. Pada keluarga kaya dan tinggal di daerah perkotaan, masalah gizi yang sering dihadapi yaitu masalah kelebihan gizi atau yang lebih sering disebut dengan gizi lebih. Anggota keluarga ini mempunyai resiko untuk menjadi obesitas dan rawan terhadap penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, darah tinggi, dan diabetes serta kanker. Kemudian, pada keluarga dengan tingkat sosial ekonomi rendah, biasanya sering menghadapi masalah kekurangan gizi yang disebut dengan gizi kurang. Risiko penyakit yang mengancamnya diantaranya penyakit infeksi, terutama diare, infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, rendahnya tingkat intelektual, dan juga produktivitas kerja. Pendidikan gizi merupakan salah satu unsur yang terkait dalam meningkatkan status gizi masyarakat jangka panjang. Pengaruh cara perlakuan, pengolahan, penyimpanan, pengawetan terhadap kandungan gizi. Sejak saat bahan makanan dipanen, dikumpulkan dan ditangkap atau disembelih, bahan tersebut dapat mengalami kerusakan. Kerusakan dapat terjadi secara cepat ataupun lambat, tergantung dari jenis bahan makanannya. Seperti susu, dia akan sangat mudah rusak dibandingkan dengan kacang-kacangan. Nah, bahan makanan yang mengalami kerusakan biasanya mereka telah mengalami penyimpangan dari keadaan normal. Perubahan penyimpangan tersebut dapat terjadi pada warna, aroma yang ditimbulkan, bentuk, kekerasan maupun cita rasa. Jika ditinjau dari penyebabnya, kerusakan bahan makanan dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kerusakan bahan makanan, kerusakan mikrobiologis. Kerusakan mikrobiologis pada bahan makanan disebabkan oleh jenis-jenis mikroba seperti bakteri, kapang, dan juga hamir atau ragi. Bahan pangan akan mengalami perubahan secara fisik dan dapat membahayakan kesehatan manusia karena racun yang dihasilkan oleh mikroba. Pada umumnya, golongan bakteri yang mudah merusak makanan banyak mengandung protein dan berkadar air tinggi. Bahan makanan yang telah rusak akibat mikroba mempunyai ciri khas, yaitu mengalami pembusukan, berlendir kental seperti tali, dan juga mengalami perubahan warna. Untuk kerusakan bahan makanan oleh hamir terjadi pada bahan makanan yang berasam rendah seperti sirup, selai, manisan, dan juga madu. Untuk kerusakan bahan makanan yang disebabkan oleh kapang, biasanya kapang itu tumbuh pada permukaan, dia berbulu dan berwarna. Contohnya pada roti yang sudah kadaluarsa atau expired. Next, kerusakan mekanis, yaitu kerusakan yang terjadi jika ada benturan-benturan mekanis, seperti benturan antar bahan makan itu sendiri, ataupun benturan bahan dengan alat. Umbi-umbian pada saat dipanen, misalnya dia terpotong atau tersobek oleh cangkul. Nah, gejala kerusakan tersebut antara lain menjadi memar, sobek, retak, pecah, maupun gepeng. Bahan makanan yang mengalami kerusakan mekanis, mereka sangat mudah untuk terkena atau tercemar mikroba sehingga terjadi kerusakan mikrobiologis. Kemudian, kerusakan fisik dan kimia. Kerusakan fisik dapat terjadi akibat perlakuan fisik seperti cara pengolahan dengan penggorengan, pengeringan, dan juga pendinginan. Bahan makanan yang digoreng terlalu lama akan mengalami kegosongan. Bahan makanan yang gosong secara fisik juga telah berubah struktur kimiawinya. Kemudian ikan yang dikeringkan pada suhu yang terlalu tinggi dan dalam waktu yang terlalu cepat dapat menyebabkan keser daging, yaitu bagian luar ikan mengeras sedangkan bagian dalamnya masih lunak.
kerusakan kimiawi, misalnya kerusakan vitamin A dan B pada bahan makanan karena adanya sinar. Selanjutnya ada kerusakan biologis. Kerusakan biologis adalah kerusakan yang disebabkan oleh serangga, binatang pengerat, dan rusak secara fisiologis. Serangga biasanya banyak merusak biji-bijian, umbi-umbian, dan juga buah-buahan. Dia seringkali melukai permukaan bahan makanan sehingga bahan makanan tersebut mudah terkontaminasi oleh mikroba. Di samping serangan serangga, binatang khususnya pengerat, tikus merupakan hama yang menjadi persoalan penting. Tikus tidak hanya berbahaya pada saat tanaman belum dipanen saja, tetapi juga pada saat disimpan dalam gudang. Tikus juga menularkan beberapa penyakit melalui tinja dan urin. Penyakit tersebut diantaranya salmonellosis dan leptospirosis. Next, tanda-tanda kerusakan bahan makanan. Produksi makanan kaleng yang akhir-akhir ini sudah semakin banyak dan bervariasi, dan gaya hidup yang menginginkan semua serba cepat, praktis, menyebabkan permintaan akan makanan kaleng semakin meningkat. Pada akhir dari proses pemanasan pada pengalengan akan menghasilkan kaleng yang cenderung cekung atau yang sering disebut dengan flat. Jika tekanan meningkat, maka akan terjadi yang pertama flipper. Kondisi apabila salah satu ujung ditekan, maka ujung kaleng yang lain cembung atau akan cembung bila temperatur pangan naik. Misalnya, suhu ruangan penyimpanan panas. Kedua, ada sprinter, yaitu kondisi kedua ujung kaleng dapat cembung atau bila bagian cembung ditekan, bagian lain akan menjadi cembung. Ketiga, ada soft swell. Kondisi di mana kedua ujung kaleng cembung tetapi tekanan gas cukup rendah sehingga masih dapat dipenyokkan dengan tekanan secara manual. 4. Hard swell. Tekanan gas yang tinggi dalam kaleng sehingga tidak dapat dipenyokkan dengan tangan. Yang kelima ada breather, yaitu kaleng dengan kebocoran singkat dalam 1 menit sehingga hanya udara masuk dan keluar tetapi mikroba tidak dapat masuk. Penanganan pengolahan dan penyimpanan terhadap kandungan gizi makanan. Kriteria dalam pemilihan bahan makanan. Yang pertama, untuk jenis seleris atau kacang-kacangan hendaknya disimpan dalam suhu ruang yang kering, tidak lembab, tidak ada kutu, tidak berlubang, dan tidak berbau apek. Untuk buah dan sayur, pilihlah sayur daun yang berwarna hijau, segar, tidak berlubang, dan sayur akar yang masih muda. Sayur yang berwarna lebih terang banyak mengandung vitamin. Untuk daging dan ikan, kita bisa memilih dengan cara 4M, yaitu melihat, meraba, mencium, dan menekan. Untuk ikan, pilihlah ikan dengan mata yang masih bening, insang berwarna merah, sisik melekat kuat, daging kenyal, tidak ada aroma busuk, dan lendir yang tidak berlebihan. Untuk susu dan hasil olahan, pilihlah susu yang homogen, yaitu yang sudah mengalami proses penghancuran lemak menjadi ukuran yang sangat kecil, tidak menggumpal, mengeras, ataupun berlendir. Untuk pemilihan telur seperti telur ayam, itik, angsa, dan puyuh, pilihlah telur dengan kulit yang masih utuh, tidak retak, dan tidak ada kotoran yang menempel. Untuk makanan kaleng, pilihlah kaleng yang tidak cembung ataupun cekung atau bisa disebut normal, tidak penyok dan tidak juga berkarat. Setelah memilih bahan makanan, kita dapat mengolah langsung ataupun menyimpannya terlebih dahulu. Adapun prinsip dari penyimpanan bahan makanan, yaitu prinsip FIFO, first in, first out. Jadi, bahan yang pertama kali disimpan harus dikeluarkan atau digunakan terlebih dahulu. Adapun beberapa cara penyimpanan untuk jenis bahan makanan sesuai dengan sifatnya. Yang pertama, untuk bahan makanan kadar air rendah seperti beras, kacang, jagung, hendaknya disimpan dalam wadah karung, kantong kertas, ataupun plastik dalam suhu ruang.
Penyimpanan bahan pangan dengan kadar air sedang seperti bawang, umbi-umbian dilakukan pada suhu ruang dan tidak langsung terkena sinar matahari. Yang terakhir, untuk bahan makanan kadar air tinggi seperti susu, sayur, buah dan daging, lebih baik disimpan dalam cooler ataupun freezer. Dalam melakukan pengolahan perlu diperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama, menggunakan bahan baku yang baik atau bahan dasar yang baik. Ada istilah GIGO, yaitu get back in, get back out. Jika kita mengolah dari bahan makanan yang sudah mulai menurun mutunya, maka hasil olahan yang diperoleh pun juga tidak baik mutunya. Kedua, menjaga hygiene sanitasi makanan. Apa itu hygiene sanitasi? Hygiene sanitasi merupakan upaya menjaga atau mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Ketiga, menggunakan dan melaksanakan pengolahan yang benar. Seperti sebelum melaksanakan pengolahan, hendaknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Yang keempat, mempertahankan sifat-sifat asli atau alamiah pangan. Dalam proses pengolahan susu, dia dapat lebih awet jika dijadikan menjadi keju, sehingga lebih tahan lama dan tanpa mengurangi nilai gizinya. Proses pengolahan akan berpengaruh positif terhadap gizi atau komponen pangan. Komponen pangan protein dalam proses pemanasan, baik itu penggorengan, perebusan atau pengukusan, akan menyebabkan terjadinya denaturasi protein, sehingga protein akan lebih mudah dicerna, membuat ikatan protein terbuka sehingga enzim dapat masuk dan pencernaan menjadi lebih baik. Namun, jika pemanasan yang dilakukan secara berlebihan, misal pada suhu tinggi atau waktu yang lama, maka denaturasi menjadi berlebihan sehingga terjadinya degradasi protein. Proteinnya menjadi terputus dan rusak. Untuk karbohidrat, proses pemanasan akan mengubah bentuk komponen utama karbohidrat menjadi dekstrin yang mempunyai sifat lebih mudah dicerna dan menimbulkan bau yang harum. Misalnya, beras dimasak menjadi nasi, singkong direbus, rasanya akan menjadi lebih manis dan nikmat. Lemak sebagai media vitamin yang larut di dalamnya. Dengan pemanasan akan memberikan bau yang harum dan sedap, karena lemak rantai pendek menguap lebih kuat. Namun, jika pemanasan terlalu tinggi, dapat menghasilkan radikal bebas penyebab kanker. Misalnya, hasil pembakaran sate yang gosong. Proses pengolahannya tidak menyebabkan kandungan mineral dalam makanan menjadi rusak, tetapi bentuknya berubah menjadi lebih mudah diserap oleh tubuh. Adapun zat toksik. Zat toksik adalah zat yang merugikan bagi tubuh. Contohnya ada HCN atau asam sianida pada singkong. Untuk zat toksik dapat dihilangkan dengan cara menguap, terlarut atau terurai melalui proses pengolahan, baik itu penjemuran, perendaman, atau pemanasan. Yang terakhir yaitu vitamin. Proses pemasakan dapat mengurangi kandungan beberapa vitamin yang tidak tahan panas, misalnya vitamin B1 dan juga C. Cara pemasakan sayur dengan cara mengukus dapat mengurangi kehilangan vitamin dibandingkan dengan cara merebus. Gizi pada makanan tradisional dan makanan siap saji. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin berkembang dalam berbagai bidang termasuk bidang pangan menjadikan pola hidup yang serba cepat dengan kesibukan yang semakin tinggi, sedangkan waktu yang sangat sempit mendesak segalanya menjadi instan atau siap saji. Padahal dalam pangan siap saji banyak sekali mengandung zat adiktif yang cukup tinggi, yang tentunya sangat berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Pengertian makanan siap saji dan kesehatan konsumen. Makanan siap saji merupakan jenis makanan yang dikemas, mudah disajikan, praktis, dan diolah dengan cara sederhana, sehingga sangat banyak peminatnya. Padahal, makanan siap saji banyak mengandung zat aditif sebagai pengawet,
dan menambah cita rasa produk. Zat aditif merupakan bahan yang dicampurkan dalam makanan untuk meningkatkan kualitas dan menambahkan rasa pada produk. Kemasan makanan yaitu tempat makanan untuk meningkatkan kualitas dan menambah cantik penampilan produk tersebut. Makna sehat. Sehat yaitu berfungsinya organ tubuh secara fisiologis normal. Adapun jenis-jenis zat aditif dan kemasan makanan. Zat aditif yaitu tadi sudah disebutkan ya, bahwa zat aditif adalah bahan kimia yang dicampurkan dalam bahan makanan untuk meningkatkan kualitas dan juga menambahkan rasa pada produk. Ada beberapa jenis, yaitu ada pewarna, pemanis, penyedap, pengawet, pengental, dan pemberi aroma. Dampaknya pun sangat negatif. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker. Untuk pencegahannya, kita hendaknya mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif secara secukupnya saja dan tidak berlebihan. Next, kemasan makanan siap saji. Bahan kemasan makanan siap saji selama ini dapat berupa plastik, styrofoam biasanya untuk membungkus nugget dan mie instan, kemudian PVC atau polyvinyl klorida untuk pembungkus kembang gula, dan juga kaleng untuk pembungkus makanan buah, susu, dan makanan lauk pauk. Adapun beberapa manfaat makanan siap saji. Makanan siap saji yang beredar saat ini tercatat hingga 500 sampai 600 jenis. Bersumber dari Media Indonesia 2003. Jenis tersebut terdiri dari minuman dan makanan yang diproduksi dalam skala kecil maupun besar. Ketersediaan makanan siap saji ini memberikan kemudahan untuk customer memilih jenis makanan, keragaman makanan, kualitas makanan, dan juga nilai praktisnya. Beralih ke bahaya atau dampak dari makanan siap saji. World Health Organization atau WHO dan Food and Agricultural Organization atau FAO telah mengatakan ancaman dari residu bahan makanan terhadap kesehatan. Ada 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek toksikologis. Residu bahan makanan yang dapat bersifat racun terhadap organ-organ tubuh. Kedua, ada aspek mikrobiologis. Mikroba dalam bahan makanan dapat mengganggu keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan. 3. Aspek imunopatologis. Beradaan residu dapat menurunkan kekebalan tubuh. Adapun beberapa macam zat aditif dan dampak negatif zat aditif. Untuk yang pertama ada zat warna sintetis. Dampak pada kesehatan yaitu berupa alergi dan juga kanker hati. Untuk MSG, dampak terhadap kesehatannya dapat merusak otak, mempercepat proses penuaan, migrain, dan juga stres. BHT dan BHA memiliki dampak terhadap kesehatan yaitu kelainan kromosom pada orang alergi terhadap aspirin. Untuk sulfit, dampaknya untuk kesehatan yaitu sesak nafas, gatal-gatal, dan juga bengkak. Sedangkan untuk pemanis, dia memiliki dampak terhadap kesehatan yaitu kanker kantong kemih atau sakarin, gangguan saraf, dan tumor otak atau aspartam. Makanan tradisional. Makanan tradisional merupakan makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat tertentu dengan cita rasa khas yang diterima oleh masyarakat tersebut. Bagaimana langkah mendapatkan hidup sehat? Yang pertama, kita harus utamakan bahan makanan yang segar. Bahan makanan segar bisa langsung didapatkan dari petani atau berbelanja di pasar tradisional. Kemudian, upayakan mendapatkan bahan makanan organik. Pilih makanan organik dari produsen yang terpercaya, yang telah disertifikasi, dan mencantumkan alamatnya dengan jelas dalam kemasan. Next, lupakan bumbu instan dan MSG. Kandungan food aditif dalam bumbu instan sangat tidak menguntungkan bagi kesehatan karena membebani organ pencernaan. Untuk pengganti MSG, kita dapat menggunakan seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan seledri, juga jahe, merica, dan wijen. Dan terakhir, bumbu instan segar dan alami. Untuk menyiasati waktu, kita tidak perlu menggunakan bumbu instan kemasan. Bumbu instan alami
dapat kita siapkan sendiri sebagai stok bumbu segar dengan cara membekukan bumbu dalam ice tray, sehingga kita tinggal menggunakannya saja jika perlu tanpa repot harus mengupas dan mengulek terlebih dahulu. Demikian presentasi mengenai penilaian gizi pada makanan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.